Tabe pahari samandiai in kuahwe ketun berarti bersunda tina ita in huang episode jalatien bab 2 room 2 Romawi saritah visit kutak Dayak Ngaju, sejarah singkat bahasa Dayak Ngaju. Nah, materinya periode 1 1915 saya ambil untuk contoh dari 1915 perang kemerdekaan karena ini yang terdekat. Kalau yang terlalu jauh itu sulit nanti. Ini pun syukur-syukur ini sudah bisa ada. Periode 1945 kemerdekaan RI. Periode 1948 Dayak Besar. Periode 1955 Alkitab Bahasa Dayak Ngaju yang terbit. Nah, periode 2010 sampai dengan 2030 sekarang yang baru memakai kamus dan tata bahasa Dayak Ngaju versi Piet Johannes Dadi. Nah, materi je ando imander anda tuh. Nah, di dalam bahasa Dayak Ngaju periode perang kemerdekaan itu keadaan bahasa Dayak Ngajunya sangat sederhana. Ya. Sangat sederhana karena apa? Cukukuannya, suku katanya banyak tidak ada dan belum memenuhi syarat di dalam kalimat-kalimat. Dan kemudian kalimatnya itu ya sederhana, kalimat-kalimatnya itu pendek-pendek, kalimatnya itu singkat saja. Nah, dan banyak juga dibantu dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Nah, namanya juga karena suku katanya tidak ada. Itu. Jadi di dalam berkomunikasi itu ya singkat, pendek begitu. Karena sukunya tidak ada banyak. Dan kenapa saya ambil 1915? Inilah yang paling dekat tahunnya kepada peristiwa yang mendekati fakta dan data yang tersedia. Begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi 1945 itu masuk di dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemerdekaan sama juga halnya, kalimatnya singkat-singkat, pendek-pendek, sederhana karena banyak tidak ada dan banyak suku kata bahasa Indonesia yang diambil untuk menjadi suku kata bahasa Dayak Ngajunya. Nah, berikutnya kita masuk ke periode 1949 Dayak Besar. Nah, 1949 Dayak Besar. Sama juga halnya. Di dalam mengucapkan suku kata bahasa Dayak Ngaju juga banyak memakai suku kata bahasa Indonesia.
itu sekilau te keatian je terjadi hong pana olon Dayak Ngaju mipen mang atakan kutakah sapana manukukan kajelengi kosi kan huang olon beke tuntan indahang tinai mahapa kutak ngarutis isarat ganan sekilau kasak katapasan atau jatun ati cukukuan ando in atakan. Nah, karena ditambah lagi memakai suku kata bahasa isyarat karena sebagai akibat kurang atau tidak ada suku kata yang untuk diucapkan. Nah, kemudian kita masuk ke periode 1955. 55 ini di dalam periode ini in huang periode nyeluk sekuyan jaletian ratus lime juah lime tuh ati suman ada berita je halap kan hong olon Dayak Ngaju in janah Dayak Hai dalam kurung buka belum provinsi Kalteng kurung tutup awi ati curat kitab surat berasih dalam kurung Alkitab berkutak Dayak Ngaju yang dicetak oleh Balai Alkitab Jalan Teoku Umar 34 Jakarta 1955 jumlah halaman 418 lembar. Nah, impelua tingkat IJ 2 ijalinan barapuna bahasa akan basan oloh Ngaju hong Pulau Kalimantan. Nah, itu ejaannya waktu 1955 itu. Nah, itu jadi periode itu kena, tetapi masalahnya Alkitab yang dicetak memakai bahasa Dayak Ngaju ini visi dan misinya tidak untuk umum. Itu kan visi misi agama Kristen yang dilaksanakan oleh tim sending. Nah, Alkitab ini ditulis oleh 2 orang yang menulisnya. Mereka menulis ini selama 6 tahun lamanya. Nah, itulah. Jadi saya sebelum pensiun dulu waktu pegawai negeri 2010 itu terbetik di otak saya itu untuk menulis waktu itu untuk menulis kamus bahasa Dayak Ngaju. Kamus bahasa Dayak Ngaju. Nah, itu tepatnya tanggal 20 Mei 2010. Jadi 2 tahun sebelum saya pensiun. Kemudian ati bien tapas sawalas nyelu jadi katahi aku menyurat bakal cukukuan we hindai kea oleh beranai awi magun ati we je jatun ati cukukuan. Nah, ini setelah 11 tahun saya bekerja menulis memakai bahasa Dayak Ngaju, ternyata tetap saja di dalam 11 tahun itu suku katanya masih kurang. Banyak yang tidak ada. Karena ini suku katanya yang kurang itu kan banyak, ribuan banyaknya. Bukan 1, 2, 3, tidak. Ribuan. Tetapi saya sambil menulis, sambil membuat konsep tulisan, saya juga sambil itu mencipta suku kata. Nah mencipta ini kan tidak sembarangan juga.
Waduh, sudah 10 menit ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton channel saya, dan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, sudah memberikan komentar, dan sudah klik suka atau tidak suka. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. 2010 sampai 2021 itu keadaan bahasa Dayak Ngaju yang dipakai oleh setiap orang Dayak Ngaju sehari-hari itu saya menyebutkan sebagai bahasa Brangas. Kenapa bahasa Brangas? Karena itu bahasa itu banyak suku kata bahasa lain yang dipakai, dijadikan suku kata bahasa Dayak Ngaju. Jadi dicampur. Karena itu dicampur. Jadi saya sebut itu bahasa Brangas. Begitu. Nah, jadi dari tahun 2015, dari tahun 1915 sampai tahun 2030 nanti, itu ada lebih kurang 116 tahun orang Dayak Ngaju di dalam pola lama bahasa Dayak Ngaju pola lama, ya, di dalam bahasa Dayak Ngaju pola lama itu memakai bahasa Brangas, suku kata yang bukan asli suku kata bahasa Dayak Ngaju. Nah, sejak tahun 2021-22, nah itu baru saya selesai menulis dan mencipta buku Kamus Bahasa Dayak Ngaju dan buku Tata Bahasa Dayak Ngaju ini. Nah, jadi mulai lebih kurang periode 2010 sampai periode 2030 nanti itu sudah memakai Kamus Bahasa Dayak Ngaju dan buku Tata Bahasa Dayak Ngaju versi Piet Johannes Dadi yang baru. Ini batasnya itu batas pola lama bahasa Dayak Ngaju pola lama, ya, bahasa Dayak Ngaju pola lama, dan batas bahasa Dayak Ngaju pola yang baru yang ada buku kamus dan buku tata bahasa yang baku, ya, versi Piet Johannes Dadi. Nah, begitu. Memang tidak mudah untuk mempelajari bahasa Dayak Ngaju, itu tidak mudah, sulit. Walaupun Anda ini sudah ada kamusnya, kamusnya itu kan isi suku katanya saja 7.933 suku kata. Ya, sebagai pendampingnya suku kata bahasa Indonesia untuk tahu artinya. Nah, begitu. Tidak mudah memang. Jangan dikira begitu Anda mempelajarinya langsung pandai, jadi bisa lancar mengucapkannya, tahu kalimat bakunya apa saja. Tidak semudah itu. Belajarnya mungkin ya sekitar 1 tahun 2 tahun baru Anda betul-betul bisa mengerti. Begitu. Waktu yang saya ngomong ini aja sudah 14.30 detik ini. Nah, hampir 15 menit. Saya terus terang sebagai putra Dayak Ngaju ini, asli putra Dayak Ngaju, saya ini bangga sekali dengan diri saya sendiri. Daripada saya ngomongin orang lain, membuat keadaan yang tidak baik, lebih baik saya menyanjung diri saya sendiri.
Saya sudah menulis, menciptakan Kamus Kutak Dayak Ngaju dan tata bahasa Dayak Ngaju dengan kalimat bakunya. Nah, kenapa tidak saya membanggakan diri saya sendiri? Dan Anda juga sebagai orang Dayak Ngaju harus bangga. Nah, oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.